Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan materi erosi. Adapun materi yang saya ambil dari jurnal yang berjudul Prediksi Erosi dan Perencanaan Konservasi Tanah dan Air pada Daerah Aliran Sungai Sabah, yang ditulis oleh I Gusti Ayu Surya Utami, Dewi Nimade Trigunasih, dan Tati Kusmawati. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Arum Chandani Kinasi dengan NPM 20141510006. Saya merupakan mahasiswi kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Sebelum ke materi, mari kita mengenal apa itu erosi. Erosi adalah proses hilangnya atau terkikisnya tanah atau bagian-bagian dari suatu tempat yang terangkut oleh air atau angin ke tempat lain. Latar belakang dari penelitian ini adalah masih dimanfaatkannya lahan dengan kemiringan lereng yang agak curam sampai dengan curam untuk penggunaan lahan kebun campuran tanpa tindakan konservasi serta kondisi penutup lahan yang buruk. Kondisi pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air menyebabkan das Sabah rentan akan ancaman erosi. Kerusakan das dan penyebabnya. Kerusakan das dipercepat oleh peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi sebagai akibat dari pertambahan penduduk dan perkembangan ekonomi, kebijakan yang belum berpihak kepada pelestarian sumber daya alam, serta masih kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam konteks pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. Dikutip Saiful 2009 dalam Sonapasma 2010. Hal ini berdampak das lambat laun mencapai tingkat kritis hingga sangat kritis. Adapun metode penelitian ini digunakan penelitian adalah metode survei atau observasi di lapangan dan dilanjutkan dengan analisis tanah di Laboratorium Tanah Fakultas Pertanian Universitas Udayana. Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai Februari 2012 pada Desa Sabah yang terletak di Kabupaten Tabanan mencakup wilayah Kecamatan Pupuan, yaitu Desa Punjungan, Desa Pupuan, dan Desa Batiran, dan Kabupaten Buleleng mencakup dua wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Bungsi Biu dengan Desa Kedis, Desa Pucaksari, Desa Bengkel, dan Desa Subuk di dalamnya, serta Kecamatan Seririt dengan Desa Ularan, Desa Pateman, Desa Ringkidik, dan Desa Pangastuan. Adapun perhitungan dalam metode ini yaitu paramedialitas, metode debut. Kemudian tekstur tanah dengan metode pipet, bahan organik tanah dengan metode Walkie and Bike, kemudian berat volume tanah dengan metode ring circle. Metode yang digunakan pada pendugaan erosi adalah metode USLE atau Universal Soil Loss Equation yang dikembangkan oleh Witchmeyer dan Smith 1978 dalam Arshad 2010 dengan persamaan sebagai berikut. Hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini adalah didapatkan komponen erosivitas hujan pada daerah penelitian, yaitu curah hujan, hari hujan, dan curah hujan maksimum selama 24 jam didapat dari stasiun penangkar hujan terdekat, yaitu stasiun curah hujan BP3K, Balai Penangkaran Pemantauan Pelaporan Kualitas Curah Hujan, Papua Stasiun Curah Hujan BPP atau Balai Penyuluhan Pertanian, Busumbiu, dan Stasiun Curah Hujan BPTP, Balai Proteksi Tanaman Pangan, Tangwisia Seririt selama 10 tahun dari tahun 2002 sampai 2011. Nilai erodibilitas tanah. Nilai erodibilitas tanah pada daerah penelitian berkisar antara 0,02 sampai 0,27. Nilai erodibilitas ini tergolong sangat rendah sampai dengan sedang berdasarkan klasifikasi nilai erodibilitas Dengler dan Elsewifie. Menurut ASDAQ 2010, nilai erodibilitas dipengaruhi oleh 4 sifat tanah yang penting, yaitu tekstur tanah,
kandungan pasir, debu, dan liat, bahan organik, struktur tanah, dan permeabilitas tanah. Tabel 2, prediksi erosi A pada das Sabah. Kemudian, masih pada tabel yang sama, keterangan pada tabel tersebut yaitu TE, tingkat erosi berdasarkan metode tingkat erosi Finney dan Morgan, TBE, tingkat bahaya erosi berdasarkan metode klasifikasi tingkat bahaya erosi, SR, sangat ringan, R ringan, S sedang, B berat, SB sangat berat. Tingkat erosi das Sabah ditentukan berdasarkan metode tingkat erosi Finney dan Morgan. Tabel 3, tingkat erosi berdasarkan metode tingkat erosi Finney dan Morgan. Bisa kita lihat erosi tanah dalam ton hektar per tahun. Kurang lebih 15 yang berdasarkan tingkat erosi dengan metode Finney dan Morgan itu sangat ringan, dan 15 sampai 60 ringan, 60 sampai 180 sedang, 180 sampai 480 berat, dan lebih dari 480 sangat berat. Peta tingkat erosi das. Dengan kondisi penutupan lahan yang buruk menyebabkan erosi aktualnya meningkat, alternatif konservasi yang disarankan untuk menekankan laju erosi aktual yaitu dengan penanaman tanaman penutup tanah pada kebun anggur, kerapatan tinggi dengan teras tradisional. Bisa kita lihat peta yang bergambarkan ungu atau berwarna ungu itu berat. Terdapat 20% dari peta ini, kemudian ringan, kemungkinan hanya 10%, dan sangat berat 20%, dan sangat ringan kita bisa lihat, kemudian kebanyakan adalah sedang. Kesimpulan dari penelitian ini. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal. Erosi yang terjadi pada das Sabah tergolong sangat ringan sampai sangat berat. Erosi sangat ringan sebesar 0,16 sampai 12,32 ton hektar per tahun terdapat pada unit lahan 1, 2, 27, 28, dan 29 di Desa Pujungan, 9, 15 Desa Pupuan, 13 Desa Pucaksari, 21, 24 Desa Patemon, dan lahan 22 Desa Ringkidit, lahan 23 Desa Pangastulan, dan lahan 25 Desa Bengkel dengan luas 3.337.616 hektar atau 26,19%. Erosi ringan sebesar 37,94 ton hektar per tahun terdapat pada unit lahan 12 Desa Bantiran dengan luas 399,585 hektar atau 3,14%. Erosi sedang sebesar 76,26 sampai 165,80 ton hektar per tahun terdapat pada unit lahan 4730 di Desa Pujungan, lahan 10 di Desa Subuk, lahan 18 Desa Kadis, lahan 19 Desa Bengkel, dan lahan 26 Desa Patemon dengan luas 6.101.079 hektar atau 47,89%. Erosi berat sebesar 192,2 sampai 403.063 ton hektar per tahun terdapat pada unit lahan 3,5 Desa Pujungan, lahan 6 Desa Pupuan, lahan 14-20 Desa Subuk, lahan 16 Desa Ularan, lahan 17 Desa Kedis dengan luas 1.852.339 hektar atau 14,54% dengan erosi sangat berat sebesar 540
5,97 sampai 728,60 ton hektar per tahun terdapat pada unit lahan 8 desa Pujungan dan 11 desa Subuk dengan luas 1.049.935 hektar atau sekitar 8,24%. Yang kedua, perencanaan konservasi tanah dan air desa perlu dilakukan pada unit lahan yang memiliki nilai erosi aktual A yang melampaui erosi yang diperbolehkan, EDP, yaitu dengan penanaman tanaman penutup tanah, penambahan kombinasi populasi tanaman, tajuk bertingkat, dan pembuatan serta perbaikan teras. Terima kasih. Berikut pemaparan atau presentasi yang saya paparkan. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.